PCNU Situbondo tanam 1 pohon berjuta manfaat di wilayah MWC Besuki. PCNU Kabupaten Situbondo yakni MWC NU Kecamatan Besuki laksanakan progres kedua 1 pohon berjuta manfaat dalam rangka gerakan penanaman pohon guna peduli lingkungan, pulihkan lahan, membangun masa depan dengan investigasi, bisnis dan agrowisata. Sabtu, 25 Februari 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Wahab berhasil dan biji-bijian yang dipanen oleh manusia untuk dikonsumsi. Dari ini maka memang bumi ini tempat untuk kita menanam banyak manfaat yang memang bisa digunakan. Terkait dengan manfaat itu secara gamblang, Allah pun menjelaskan dalam konteks agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Jadi tanda-tanda keputusan Allah itu adanya bumi yang gersang, bumi yang mati. Ahyainaha fa ahyaina, kami menghidupkan itu bumi. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anab, dan aku jadikan di bumi itu jannatin, beberapa kebun, min nakhilin, dari pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Karena disitulah yang tempat turunnya Al-Quran yang cepat dilihat oleh orang. Contohnya adalah pohon kurma. Kalau di Indonesia, seandainya Al-Quran Indonesia, jadi wafajar nabiha minabuyut. Setelah uyut keluar sumber mata air, maka di situ manusia mendapatkan namanya air bersih. Berarti saringan secara alami adalah saringan pohon. Jarang mungkin orang yang minum air dari air hujan langsung, kecuali itu di tempatnya yang jarang ada air. Jadi air itu air hujan dihidup, kemudian disitu diminum atau dibuat mandi dan sebagainya. Tapi orang Besuki jarang mandi pakai air hujan, apalagi minum. Kenapa kok jarang? Karena mungkin memandang kotor dan lain-lain. Kecuali hujan-hujanan, itu beda. Nah, tapi yang banyak adalah air yang keluar dari gunung, keluar dari sumbernya, yang itu juga saringan. Bayangkan aja dari laut yang asin disaring, kemudian menguap, turun jadi hujan ditanam oleh diserap oleh tanaman, keluar lagi dari bawah tanah itu berupa sumber yang begitu luar biasa. Ini proses yang Allah lakukan untuk menghidupi manusia terutama, dan juga di hutan juga ada binatang-binatang yang disitu adalah minum. Dan juga di hutan ada beberapa tumbuhan yang itu mengeluarkan biji-bijian. Ada mangga di situ, ada durian di situ. Kalau bicara mangga, bicara durian, orang Madinah nggak tahu. Kalau orang Indonesia usul bicara kurma seperti apa, bicara betin seperti apa, bicara buah zaitun seperti apa, nggak tahu kan tempatnya di sana. Tetapi di Indonesia pokoknya ada durian, ya mangga, ya kelapa dan lain-lain. Disitulah ada manfaat ekonomi. Kemudian ketika ketika pohon itu berfungsi untuk menyerap air sehingga bisa menanggulangi tidak terjadi longsor, banjir, semacamnya dan lain-lain, maka di situ berfungsi menjaga ekosistem. Nah, dari sinilah kita memahami betapa alam semesta ini telah memberikan manfaat yang luar biasa. Allah sediakan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, dari itu sekecil apapun, bahkan dalam hadis begini, saya pernah menyampaikan, kalau hari ini kiamat, kemudian di tangan kita itu ada pohon, bibit pohon yang belum ditanam, dan sebelum kamu bangun kiamat akan tiba, maka tetap tanamlah pohon itu. Padahal itu sudah kabarnya sudah tidak mungkin tumbuh, nggak mungkin berkembang.
Ini maknanya begitu sangat pentingnya menanam pohon tersebut. Ini kiamat. Orang kalau bangun sudah terjadi kiamat, tapi ketika dia duduk ada pohon, ada bibit di tangannya, tahu itu namanya pohon. Ini itu luar biasa. Ada salah satu buku dikatakan qad akalna mimma warasama qablana. Telah kita makan kelapa hari ini, mangga hari ini, durian hari ini dari apa yang ditanam oleh orang sebelum kita. Selaku ketua LPN di Lembaga Perekonomian NU ini, acara satu pohon ini bertemakan berjuta manfaat ini dalam rangka apa, Pak? Ya, pertama ini kegiatan progres kedua sebetulnya. Sebelumnya dilakukan progres pertama. Kemudian di progres pertama ada 10 MWC. Kita tebar bibit pohon, sengon, kamelina, kemudian balsa, dan di progres kedua ini menitik beratkan kepada buah. Ada buah apokat, sirsak, kemudian buah nangka. Nah, ini dipusatkan di MWC Besuki. Hal ini adalah dalam rangka NU peduli lingkungan. Ini pun juga di dalamnya ada beberapa pihak terlibat, bahwa dalam kegiatan ini melibatkan banyak lembaga, walaupun lembaga-lembaga tertentu yang ada kaitan dengan kegiatan ini. Artinya bekerja sama seperti halnya lahan mungkin dari mana? Ya, lahan ini diusulkan oleh MWC satu titik lahan yang saat ini ada kurang lebih 1 hektar milik Bapak Muhammad Hasan Iliyin. Ini ada MUU, ada fakta integritas. Fakta integritas dengan area kurang lebih 1 hektar akan ditanami bibit pohon dan bibit buah. MUU ini telah disepakati, kerjasama ini tertuai dalam perjanjian kedua belah pihak antara PJNU Situbondo dan dalam hal ini Bapak Muhammad Hasan Iliyin selaku pemilik lahan. Di sini jelas perjanjian ini ketika pohon ditebang maka ada sumbangsi kepada PJNU, dan ketika buah panen juga ada nilai persentase antara kedua pihak. Ulang di sana, Pak. Pinjam.
Dia mas. Hitung-hitungan tahun lah kira-kira ya. Kalau ini enggak, matwa ini berapa lama matwa? Kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. 3 tahun 4 tahun langsung berbuah gitu. Alhamdulillah itu. Kelengkeng 1 tahun 2 bulan. Jadi jenis tanaman ini ada yang memang untuk pohonnya yang kita harapkan seperti gemelina, seperti sengon. Ada yang memang kita manfaatkan buahnya. Di samping pohonnya juga berfungsi ekologis, ada fungsi ekonomi, yaitu matoa dengan kelengkeng ya. Nah, itu yang kita tanam di sini. Dan ini tidak hanya sekarang, terus menerus, dan dari pihak kehutanan sudah menjanjikan bibit sampai 1 juta bibit. Pokoknya bagaimana tidak ada sejengkal tanah pun yang ada di masyarakat ini itu tidak bermanfaat. Kira-kira begitu ke depan. Dalam Ya. rangka apa ini penanaman ini? 1 juta manfaat. Iya, jadi ada 1 pohon berjuta manfaat istilahnya. Artinya apa? Bahwa fungsi pohon, fungsi tanaman itu saat ini hanya nampakkan dalam fungsi ekonomi. Tapi di luar itu ada fungsi kemanusiaan dan juga untuk fungsi kesemestaan alam ini semuanya kan. Dan 1 pohon berjuta manfaat ini tidak hanya untuk yang di sini, tapi dari aspek oksigen misalnya untuk membantu kesehatan dan lain-lain. Ini luar biasa, cuman kita nggak terasa. Coba seandainya semua pohon gundul itu akan terjadi. Buktinya seperti di Saudi itu panas. Nah, dalam hal peduli lingkungan dan juga terkait masih saat ini Nahdlatul Ulama baru masuk abad kedua. Nah, abad kedua ini kita ketahui dengan sebuah pekerjaan yang memberikan yang sangat cerah pada masa depan dan juga bermanfaat untuk lingkungan, untuk kemanusiaan. Saya kira seperti itu. Oke. Kasih. Oke. LPNU Lembaga Perekonomian bekerja sama dengan LPPNU Pertanian dan termasuk juga LPBI penanggulangan bencana. Ya, PCNU dan kerjasamanya lahan ini kurang lebih sekitar 1 hektar. Lahan yang kita ini 1 hektar. Cuman yang kita tanam di sini kurang lebih sekitar 1/2 hektar. Ada berapa macam tanaman yang di Beberapa untuk yang tahap pertama ada matoa, kamelina, terus sirsak, nangka england, dan saat ini yang hadir yang datang itu matoa, nangka england, sirsak itu, terus nangka dan lamtoro. dalam hal ini 1 juta 1 pohon untuk 1 juta manfaat ini yang mengambil tema 1 juta manfaat ini dalam rangka apa lah? Ya, dalam rangka melaksanakan program yang ada di lembaga PCNU aksi nyata, kerja nyata bahwa peduli lingkungan, bahwa kita dengan menanam ini erosi tidak akan terjadi. Salah satunya bahwa dengan menanam tidak hanya kita, tetapi juga manfaatnya untuk anak cucu kita. Mungkin punya ada konsep untuk bagaimana desa ini Blimbing bisa dijadikan percontohan, mungkin ada aja ke sana mungkin. Iya, Besuki menjadi salah satu MWC percontohan yang dilakukan oleh PCNU untuk melakukan gerakan menanam pohon ini. Dan mungkin ke depannya setelah ini kita menanam,
mungkin 4 atau 5 tahun ke depan ketika sudah berbuah ini akan menjadi agrowisata. Jadi bisa langsung memetik sendiri, menjadi salah satu destinasi di desa Belimbing ini. Harapannya itu tidak hanya kita menanam, tetapi ada prinsip ekonomi di sana, bahwa ke depan akan kita kembangkan untuk menjadi agrowisata metik sendiri. Oke, makasih. Gih, sama-sama. Terima kasih. Ini dalam rangka mendampingi atau dalam rangka satu frekuensi dalam hal satu pohon 1 juta manfaat yang diambil tema oleh NU ini sendiri, itu Ya. Bondo, bagaimana Pak? Terima kasih. Kami dari BPBD bukan mungkin, tapi kenyataan ini adalah satu frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh PCNU melalui LPBI ini dalam rangka penanaman bibit pohon 1 pohon berjuta manfaat. Ini adalah merupakan kerja nyata dari PCNU Kabupaten Situbondo berpartisipasi dalam hal mensupport, juga membantu kami dalam rangka mitigasi bencana, sehingga dengan adanya iklim hidrometeorologi ini, hujan yang sangat tinggi, tentunya kapasitas air yang masuk ke dalam tanah perlu kita manfaatkan untuk bagaimana sehingga mengurangi terjadinya bencana banjir. Demikian. Dalam program BPBD itu sendiri, apa mungkin yang menjadi prioritas untuk bencana di wilayah Besuki khususnya Pak? Nah, tentunya kita kalau masalah prioritas penanggulangan bencana, kita memberikan pola mitigasi, utamanya kita mitigasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana. Kami dengan LPBI sudah membentuk Satgas penanggulangan bencana. Ini adalah peningkatan kapasitas anggota LPBI dan juga kepedulian PCNU Kabupaten Situbondo untuk memberikan kader Satgas penanggulangan bencana di masing-masing desa dan kecamatan se-Kabupaten Situbondo. Ini bentuk sinergitas lah ya. Bentuk sinergitas, dan pada hari Senin depan ini akan diadakan apel kesiapsiagaan lintas agama yang dikomandani oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Kemudian untuk cuaca ekstrim ini Pak, himbauan kepada masyarakat apa nih Pak? Tentunya masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi perlunya kewaspadaan, kesiapsiagaan dan kehati-hatian, di mana saudara-saudara kita warga semua untuk selalu waspada di daerah rawan bencana, paham potensi bencana yang ada di wilayah mereka masing-masing. Terima kasih Pak. Yeah.